Kalau dia sudah non efektif, kewajiban perpajakannya bagaimana, Om? Memang kalau sudah ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif, nah di situ nanti kewajiban-kewajibannya itu sudah tidak ada lagi, ataupun dari kantor pajak tidak bisa menerbitkan surat teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT tahunan ataukah kewajiban lainnya. Welcome to Mama Podcast, Maomere Manise. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar kawan pajak selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alan yang akan menjadi host Mama Podcast kali ini. Nah, kawan pajak, mungkin kawan pajak pernah mendengar tentang wajib pajak dengan status non-efektif. Tapi masih penasaran nih, apa sih itu? Tepat sekali, di episode kali ini kita akan membahas tentang penetapan wajib pajak non-efektif. Nah, di Mama Podcast episode 10 ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber yang tentu saja pakar di bidangnya. Mungkin kita sambut saja dengan Om Jo, penyuluh pajak KPP Pratama Maumere. Ya, selamat sore adik Alan dan juga kawan-kawan pajak yang mengikuti podcast sore hari ini. Nah, Om, bagaimana kabarnya hari ini, Om? Baik, Om? Ya, adik Alan, untuk hari ini ya pasti baik-baik saja ya. Di tiap episode podcast yang mengundang Om Jo ini kayaknya makin hari makin cerah nih, Om. Ya, begitu sudah, memang kan ini kan tupoksi, jadi kita harus bagaimana memberi warna supaya lebih cerah, kamu lebih siap seperti itu. Mungkin ini kita masuk ke materinya ya, Om. Ya, siap. Ini dari hal yang paling dasar, apa sih itu penetapan wajib pajak non efektif? Ya, baik adik Alan dan juga kawan-kawan pajak, terkait dengan ini wajib pajak non efektif, yaitu wajib pajak yang tidak memenuhi lagi baik persyaratan subjektif maupun objektif, namun belum ditetapkan atau belum terhapus NPWP-nya. Itu secara singkat terkait wajib pajak berstatus non efektif. Ada aturan terkait tentang penetapan wajib pajak non efektif ini, Om? Bagus pertanyaannya adik Alan. Kalau memang suatu keputusan itu pasti ada aturan. Nah, terkait aturan penetapan non efektif ini atau NE, yaitu sesuai dengan Per 04 garing PJ garing 2020, yaitu petunjuk pelaksanaan administrasi nomor pokok wajib pajak, sertifikat elektronik, kemudian juga dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, dari Per 04 ini di bagian 4 mengatur tentang penetapan wajib pajak non efektif. Seperti itu. Oke, Om Jo. Tadi kan Om ada sebutkan Per 04 PJ 2020, Om. Nah, yang saya baca itu dari Per 04 itu penetapannya bisa baik permohonan wajib pajak, bisa secara jabatan dan juga ketentuan-ketentuan lainnya, Om. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan sampai wajib pajak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Dari Per 04 ini, yaitu penetapan wajib pajak non efektif itu bisa secara jabatan, bisa dilakukan atau sesuai dengan permohonan wajib pajak. Tetapi harus ada kriteria-kriterianya. Berarti kalau memang sudah masuk dalam kriteria, berarti bisa dilakukan secara jabatan oleh pegawai pajak dan juga bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yaitu melakukan permohonan. Nah, mungkin terkait kriteria ya, ini agak sedikit panjang kalau menjelaskan menyangkut dengan kriteria. Mungkin kawan pajak bisa mengetahui atau mendengar kemudian mencatat kalau memang masuk dalam kriteria ini bisa mengajukan non efektif sebelum dilakukan penetapan secara jabatan oleh pegawai ataukah institusi pajak. Kriteria pertama yaitu wajib pajak, yaitu menyangkut orang pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak melakukan lagi kegiatan atau usaha pekerjaan bebas. Maksud dari kriteria ini bahwa kemungkinan wajib pajak sebelumnya itu ada usaha, tetapi dengan tidak dilakukan lagi aktivitas usahanya, itu bisa diajukan NE atau non efektif. Kemudian kriteria yang kedua itu wajib pajak tidak melakukan usaha, namun penghasilannya itu di bawah pengusaha PTKP,
penghasilan tidak kena pajak. Dalam arti wajib pajak dalam sehari, keseharian, atau sebulan, atau setahun, penghasilannya itu di bawah PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi wajib pajak itu bisa mengajukan untuk permohonan non efektif atau NE. Kemudian yang ketiga, wajib pajak yang kriteria yang kedua tadi dalam syarat permohonan NPWP untuk mencari kerja atau membuka rekening keuangan. Namun keuangan atau contohnya wajib pajak tersebut setelah membuat NPWP dalam hal untuk melamar kerja, tapi belum ada kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Nah, di situ wajib pajak bisa mengajukan non efektif. Ataukah wajib pajak dalam hal membuka rekening tapi penghasilan masih sedikit-sedikit atau kecil-kecil, bisa mengajukan untuk NE. Atau juga yang seperti tadi yang terakhir, wajib pajak sudah melakukan permohonan penghapusan NPWP tetapi belum dilakukan penghapusan, bisa dilakukan permohonan untuk di NE kan. Seperti itu. Misalnya saya sudah memenuhi sebagai kriteria ini, Ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pengajuan agar saya bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif, Om? Baik, ini menyangkut teknis ya, adik Alan, lebih ke teknis lagi kerjanya. Untuk pengajuannya itu bisa secara pakai sistem, ya. Pakai sistem itu, yaitu dilakukan dengan validasi datanya dulu, ya. Validasi datanya dulu itu seperti validasinya NPWP, nama, alamat email, kemudian nomor HP. Ya, itu disesuaikan dulu baru bisa dilakukan secara aplikasi. Tetapi di sini bisa dilakukan secara manual. Nah, bagaimana cara melakukan wajib pajak melakukan permohonan NE secara manual? Nah, di sini harus datangkan ke kantor pelayan pajak terdaftar. Di sana sudah disiapkan formulir permohonan dan surat pernyataan, ya, seperti itu. Tetapi lampiran-lampiran harus dibawa serta, yaitu fotokopi NE, NPWP, fotokopi kartu keluarga, ya, fotokopi KTP. Tapi jangan lupa yang paling syarat pertama yang sangat krusial itu yaitu surat keterangan dari pemerintah setempat, paling tidak dari lurah atau desa, yang menyatakan bahwa usahanya sudah tidak berjalan atau sudah tidak aktif lagi. Itu yang poin-poin yang seperti ditanyakan Alan tadi. Seperti itu. Jadi pengajuannya hanya bisa di KPP terdaftar ya, Om? Ya, seperti itu. Seandainya terkendala jarak mungkin, Om, dia jauh dari KPP terdaftarnya nih. Mungkin ada solusi yang bisa diambil? Bisa sekali. Bisa dilakukan ataukah melalui jasa pengiriman, yaitu pos atau ke jasa lainnya, bisa. Nah, tidak ada masalah. Yang pentingnya tadi seluruh berkasnya itu yang disebutkan tadi itu lengkap. Pasti di sana nanti diproses, kemudian juga ditetapkan sebagai non efektif. Nah, itu kawan pajak. Meskipun terkendala jarak, tetap bisa mengajukannya, Om, permohonannya. Bisa. Oke, Om. Misalnya sudah wajib pajak kawan pajak ini sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak non efektif. Terus dia sudah ditetapkan juga sebagai wajib pajak non efektif. Kan tadi wajib pajak non efektif itu yang tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif ya, Om. Tidak menyampaikan SPT tahunan ataukah kewajiban lainnya. Terhitung sejak ditetapkan non efektif. Berarti sebelum menetapkan non efektif masih bisa. Ya, seperti itu. Setelah tetapkan non efektif, seluruh tagihan atau teguran, bukan tagihan, seluruh teguran kewajiban perpajakan tidak ada lagi. Ya. Kemudian juga tidak juga diterbitkan surat tagihan. Ya. Tidak bisa tagihan, yaitu STP, surat tagihan pajak. Tapi itu juga terhitung sejak penetapan, tanggal penetapan. Kalau wajib pajak itu tidak menyampaikan SPT tahunan, nah, dari pihak pajak tidak dilakukan untuk menerbitkan surat teguran dan juga surat tagihan pajak. Ya, seperti itu. Itu yang dalam arti singkat seperti penetapan wajib pajak non efektif. Jadi kalau dia sudah non efektif berarti tidak bisa terbit lagi produk hukum tanggal setelah dia terbit, setelah diterbitkan, ditetapkan sebagai non efektif ya. Mungkin adik Alan bahwa non efektif ini ibaratnya seperti mati suri.
ya, mati suri. Jadi seluruh kewajibannya itu tidak dilakukan oleh dari pihak pajak, tetapi NPWP-nya itu tetap berlaku, masih bisa. Nah, seperti itu. Jadi sistemnya itu mati suri Om, jadi Ya. bisa diaktifkan lagi, Bisa diaktifkan berdasarkan baik permohonan wajib pajak maupun dari kantor ya, pajak. secara jabatan. Apabila mungkin wajib pajak dilihat, mungkin di saat mungkin pengamatan masih ada aktivitas, kemudian setelah ditelusuri sangat tinggi, nah itu bisa ditetapkan secara jabatan lagi untuk keaktifkan lagi. Ataupun mungkin wajib pajak dalam arti setelah mati suri, wajib pajak ini mau melakukan lagi usaha. Nah, usahanya itu mulai maju. Nah, wajib pajak itu bisa melakukan permohonan untuk mengaktifkan kembali NPWP-nya. Sehingga segala macam kewajiban perpajakan dia laksanakan lagi. Seperti itu. Oke, jadi istilahnya sudah tepat mati suri Ya, bukan seperti dihapus, tidak hilang. Tidak hilang. Seperti itu. Ini ya, terima kasih Om tadi Ya. sudah dijelaskan secara lengkap mengenai non efektif. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan kita nih Om, Ya. mungkin bisa dikasih closing statement, mungkin ada terkait isu yang sedang hangat di bulan Oktober ini, Ya. ataupun sudah memasuki penghujung 2024 ya Om. Ya. Ada ketentuan atau kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak Om. Baik Adik Alan, untuk isu terkini yang paling pertama itu setelah muncul atau terbitnya Per 06 2024, ya, terhitung sejak 1 Juli 2024, wajib pajak itu artinya NPWP yang bentuk baru, yaitu 16 digit, dan juga di sana ada namanya NITKU, nomor induk tempat usaha. Nah, itu yang terbaru sekarang. Ini isu yang harus wajib pajak tahu, karena mulai 1 Juli 2024 itu sudah berlaku 16 digit. Tetapi masih juga bisa berlaku yang NPWP lama. Nanti di 1 Januari 2025 NPWP lama tidak mungkin lagi untuk bisa sebagai identitas wajib pajak. Sudah berlaku 16 digit. Yaitu contoh wajib pajak orang pribadi. Nah, itu berdasarkan nomor induk kependudukan, yaitu NIK. Ya, kemudian wajib pajak badan itu ditambah 0 menjadi 16 digit. Ya, seperti itu. Itu isu yang terkini. Oke. Mungkin yang akhir-akhir ini nih kan kerja di kantor pajak nih Ya. Om, sering dapat teman-teman tuh dapat telepon katanya dari kantor pajak pusat. Itu benar tidak Om? Yo, itu lebih hangat lagi untuk posisi Oke. sampai saat ini, yaitu ada modus penipuan. Nah, ini kawan pajak harus mengetahui ya, bahwa untuk atau selama ini atau sementara sampai dengan hari ini, itu isu yang paling hangat itu terkait dengan modus penipuan, yaitu mengatasnamakan pegawai atau instansi pajak, ya, baik phone maupun WhatsApp, yaitu terkait dengan aplikasi M-Pajak, kemudian tuh penghitungan, kemudian surat tagihan pajak, mereka menyampaikan seperti itu. Nah, itu tidak usah ditanggapi oleh kawan pajak. Kalau memang mendapat telepon atau ke WhatsApp, tolong informasikan ke kantor pajak terdekat atau terdaftar. Nah, di sana akan memberi penjelasan apakah ini benar atau tidak. Tetapi untuk sementara bahwa itu adalah penipuan. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih atas penjelasannya Om Jo. Ya. Nah, baik sekali kawan pajak. Ini seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Semua dibahas tuntas mengenai penetapan wajib pajak non efektif Om. Dari pengertian, bagaimana sampai bisa ditetapkan, kriterianya, tata cara pengajuan dan kewajiban perpajakannya Om. Nah, terus Om Jo tadi sudah jelaskan juga nih, berhubung sudah memasuki penghujung 2024, kawan pajak jangan lupa untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP, karena nanti di 1 Januari 2025 ya, Om? Ya. Sudah mulai menggunakan NPWP 16 digit. Terus juga dijelaskan sama Om Jo tadi bahwa sekarang lagi marak modus penipuan ya Om. Ya. Untuk kawan pajak yang mendapatkan chat yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak ataupun mengatasnamakan kantor pajak, mungkin jika ragu bisa memvalidasi ke kantor pajak terdekat atau bisa menelpon ke Kring Pajak di 1500-200. Ya, betul. Nah, kawan pajak, untuk Mama Podcast kita sudah bahas secara detail ya semuanya Om. Mungkin untuk next episode
kawan pajak masih penasaran nih tentang aturan perpajakan atau lain sebagainya mengenai perpajakan, bisa komen di komentar di video ini, di kolom komentar di video ini. Nah, terima kasih banyak Om Jo sudah menjadi narasumber di Mama Podcast episode 10 kali ini. Baik, terima kasih Adik Alam sudah melakukan atau melaksanakan podcast sore hari ini. Saya menyampaikan kepada kawan pajak, terima kasih banyak sudah mendengar. Kemudian juga kalau memang ada komen, silakan melakukan komen seperti apa, atau mengusulkan mungkin podcast-podcast berikut kami melakukan pembaruan. Nah, itu dia. Terima kasih juga Om Jo sudah menjadi narasumber kita kali ini. Dan juga kami berterima kasih kepada kawan pajak yang sudah menonton Mama Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifikasinya biar kawan pajak tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Nah, sekian dari Mama Podcast episode 10 kali ini yang membahas tentang penetapan wajib pajak non efektif. Sampai jumpa di episode berikutnya kawan pajak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya.